Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, ini materi yang pertama ya. Jadi materi pertama tentang pekerjaan, tentang melamar pekerjaan. Sebelum masuk ke materi inti ya, di sini saya ingin sharing tentang fenomena yang lagi rame nih, yaitu YouTuber. Jadi nanti akan dibahas apa hubungannya YouTuber dengan calon pelamar kerja. Langsung saja, buat kalian yang suka YouTube, suka main YouTube, kalian mungkin kenal beberapa orang yang ada di sini. Jadi ini adalah sebuah foto para YouTuber di seluruh dunia, salah satunya ada di Indonesia. Kalian tahu nggak sih berapa pendapatan mereka setiap bulannya? Jadi kamu pernah YouTube, mereka juga main YouTube, pendapatannya gimana nih? Ternyata nih di sini ditulis wow, ternyata rata-rata pendapatan mereka di atas 15 juta rupiah per bulan. Perhitungan dilihat dari jumlah views dan subscriber. Gede kan? Jadi YouTuber yang aktif, yang terkenal di Indonesia, kita ngomongin Indonesia aja, mereka punya penghasilan rata-rata di atas 15 juta rupiah per bulan. Banyak orang yang bertanya akhirnya, gimana nih kok mereka bisa ya dapat uang sebanyak itu? Caranya gimana? Ternyata yang pertama itu endorse produk orang lain. Jadi ada produk punya perusahaan apa, mereka endorsein tuh. Contohnya misalnya HP Samsung, mereka pakai Samsung dalam adegan-adegan YouTube mereka, channel mereka, atau iklan di video mereka. Jadi waktu mereka masih ngevlog atau apapun, ada video, ada iklan yang nyelempit di sana. Nah mereka dapat duitnya dari sana. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa perusahaan bukan perorangan ya, perusahaan rela membayar mereka? Jawabannya adalah karena mereka memberi manfaat yang sangat besar untuk perusahaan. Jadi bahasa gaulnya itu mereka bilang gini, perusahaan bilang gini, udah deh bayar mereka aja, selesai urusan. Karena mereka punya manfaat gede. Nah manfaatnya apa? Perusahaan tidak perlu capek-capek mengumpulkan orang untuk mengenalkan produknya. Cukup titipkan ke YouTuber aja, produk mereka langsung dikenal banyak orang. Jadi gitu caranya. Jadi YouTuber bilang gini, secara nggak langsung yang bilang gini aja, udah lu punya produk apa, kasihin ke gua, tapi lu bayar gua. Nanti gua kasih ke lu apa? Produkmu itu langsung dikenal banyak orang karena subscriber gua banyak. Nah misalnya gitu bahasa sederhananya, bahasa gaulnya. Jadi di sini kembali ke yang slide tadi, kenapa perusahaan rela membayar mereka? Karena mereka memberikan manfaat yang sangat besar. Intinya adalah YouTuber itu bermanfaat untuk perusahaan. Kita tarik ke sini, manfaat itu sebenarnya apa sih? Kok ada manfaat, kamu bermanfaat, wah macam-macam. Ternyata manfaat adalah sesuatu hal atau perilaku yang membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik atau lebih mudah. Mungkin bisa dinalar, bisa diterima. Tapi contohnya gimana nih di kehidupan sehari-hari? Contohnya yang simpel aja. Kalau kalian tahu Indomaret, kalau kalian tahu Alfamart, itu di sana ada beras. Pertanyaannya adalah, kenapa orang mau membeli beras itu di Alfamart daripada langsung ke petani? Padahal petani itu masih ori, kemudian lebih murah pastinya. Jawabannya adalah karena Indomaret itu memberikan manfaat yang lebih banyak dari yang petani beri. Manfaatnya apa? Contoh, kalau kita beli di Indomaret, itu kita nggak kepanasan.
Satu. Yang kedua, kita nggak perlu jauh-jauh ke sawah untuk ketemu petani. Jadi deket rumah, tinggal maju berapa menit udah sampai. Kemudian yang ketiga, itu sudah dibungkusin. Jadi tadi deket, kemudian sudah dibungkus, kemudian nggak usah panas-panasan, nggak usah kena macet. Jadi tinggal dibayar, udah pulang. Daripada ke petani jauh, kita belum tahu petaninya di mana, belum lagi dibungkusinnya. Jadi orang sederhananya bilang, udah deh, itu yang udah jadi, gue bayar berapa harganya, daripada capek-capek, ribet. Nah kayak gitu. Sama juga, kenapa orang membeli lewat online, padahal kena ongkir? Jawabannya juga sama. Beberapa orang yang suka belanja online, mereka bilang, wah daripada ribet harus keluar panas-panasan, nyarinya juga nggak jelas tokonya di mana, mending beli online aja. Banyak gambarnya, kalau cocok tinggal klik, udah deh. Kena ongkir nggak apa-apa, yang penting langsung sampai depan rumah. Nggak usah kena hujan, nggak usah panas-panasan, apalagi kena macet. Tinggal pilih, klik, selesai. Jadi ternyata yang orang beli itu adalah manfaatnya, bukan membeli barangnya. Lanjut lagi, kalau kita tarik, apa hubungannya dengan mencari sebuah karyawan? Kenapa perusahaan mencari karyawan? Karena perusahaan, mereka perusahaan, ingin perusahaannya lebih baik dalam segala hal. Gak ada bedanya sama kita beli di Indomaret, gak ada bedanya kita beli online. Perusahaan juga bilang, yaudah deh bayar orang aja, biar kerjaan ini selesai. Kan di perusahaan itu pekerjaan banyak tuh. Daripada harus membebankan 5 pekerjaan ke satu orang, perusahaan bisa bilang, yaudah deh ini dibagi 2 aja, kita nyari 1 karyawan lagi biar gampang. Nah, seperti itu kenapa perusahaan mencari karyawan. Karena biar mereka kehidupannya lebih baik, mereka perusahaannya. Jadi kamu di sini bisa menyimpulkan, oh jadi kalau kamu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk perusahaan, maka kamu akan dicari-cari. Nah ini nih yang perlu diingat nih. Kalau kamu baru lulus, sekali lagi, kalau kamu baru lulus, jangan melamar kerja karena ingin digaji. Tetapi bekerjalah karena kamu ingin memberikan manfaat ke perusahaan. Sehingga saat perusahaan tahu bahwa kamu sangat bermanfaat, mereka dengan senang hati menerima dan membayarmu. Tetapi kalau pikiranmu melamar kerja untuk pertama kalinya adalah karena ingin digaji, banyak perusahaan akan menolakmu. Jadi waktu kalian nih, misalnya kalian yang baru lulus dan melamar pekerjaan, kalian bisa bilang, wah kalau saya masuk ke perusahaan itu, saya bisa kasih manfaat apa ini buat perusahaan? Jangan dibalik, saya mau pengen digaji berapa nih di perusahaan? Nanti malah perusahaannya ini balik tanya, gue juga belum kenal lu kali, emang kalau lu minta gaji sekian, lu bisa apa? Lu bisa ngasih apa nih ke perusahaan? Jadi kayak gitu. Pastikan waktu nanti misalnya ada tanya jawab wawancara, misalnya mereka tanya, kenapa kami harus menerima Anda untuk bekerja di perusahaan kami? Kamu bisa jawab nih, karena saya bisa membantu perusahaan di ini. Nah seperti itu. Kembali lagi ke pertanyaannya, emang kamu mau kasih manfaat apa ke perusahaan? Bayangkan, saya mengasumsikan kalian yang menonton video ini adalah kalian yang akan kerja. Jadi bayangkan, kalau ada pertanyaan, emang kamu mau kasih manfaat apa ke perusahaan sehingga lu berani ngelamar ke perusahaan ini? Nah, kalian bisa jawab. Bersyukurlah kalau kalian yang punya skill, kalian bisa menjawab. Tapi kalau yang belum punya, mereka bingung. Nah, kalau misalnya nih, ada pertanyaan kayak tadi, emang kamu mau kasih manfaat apa ke perusahaan? Kalian bisa jawab, saya akan memberikan skill wow untuk perusahaan ini. Karena apa? Skill wow itu manfaatnya, skill wow sama dengan manfaat untuk perusahaan.
Jadi buat kalian yang belum punya skill, lulus kuliah belum punya skill tapi pingin kerja, pingin lepas dari kata-kata, udah lulus ya? Kok masih di rumah aja belum kerja? Nah ini saatnya kalian untuk belajar skill wow. Kalian udah tahu mindsetnya bahwa perusahaan mencari karyawan baru itu untuk memudahkan pekerjaan di perusahaan. Tapi dengan adanya skill wow ini, kalian bisa nih dengan pede nih. Wah, saya punya sebuah skill. Jadi tinggal maju kalau ada pertanyaan, kenapa kami harus menerima Anda untuk bekerja di perusahaan kami? Kamu bisa jawab, karena saya punya skill wow. Emang skill wow itu apa? Nah, ini yang nanti akan dibahas di dalamnya. Jadi segitu aja tentang mindset untuk melamar pekerjaan dan mindset kenapa karena perusahaan membuka sebuah lowongan kerja, jadi untuk memudahkan mereka. Kamu bisa memberikan manfaat untuk perusahaan dan perusahaan rela membayar karena manfaatmu. Sekali lagi, bersyukurlah buat kalian yang sudah punya skill, apalagi skill wow, tapi kalau belum dan kalian ingin bekerja, pastikan kalian ikut course ini, ikut pelatihan ini, biar nggak sia-sia. Dan ini baru materi pertama, nanti ada banyak materi yang akan kalian pelajarin lagi. Jadi itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.